Ya, kembali lagi dengan saya di Fernando. Nah, kali ini saya akan mereview motor 130 injeksi yang kemarin kita buat video setting di video sebelum ini. Nah, ini kan mau kita review apa aja sih isi dalamannya dan perubahannya apa saja. Nanti kita jawab full di video ini. Jadi untuk kalian yang belum like, share, dan subscribe, silahkan langsung tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya di bawah ini. Oke. Nah, oke, ini sambil saya baca komen-komen di YouTube. Nah, untuk yang pertama ini ada dari Mas Roni. Ecu pakai BRT apa bang? Nah, untuk Ecu di sini saya pakai Ecu Juken 5. Nah, ini Juken 5 Racing Turbo. Nah, kenapa saya pakai Juken 5 Racing Turbo? Soalnya di Juken 5 Racing Turbo itu ada fiturnya untuk double injector juga. Saya pakai di tipe untuk motor R15. Jadi untuk pengapiannya ini pakai R15 untuk tonjolan-tonjolan pick up pulsernya. Cuman kecuali throttle body. Untuk throttle body kita pakai Honda CB 150. Nah, terus lanjut lagi. Ini TB-nya pakai apa? Nah, TB-nya pakai Honda apa itu? CB 150. Bisa kalian lihat sendiri nih. Terus ini untuk spek mesin kayak rasio kompresi, rasio dan lain-lain. Untuk perbandingan rasio sebenarnya sama aja sih. Mungkin perbedaannya sama 1130 yang lain itu hampir sama. Yaitu untuk crossnailing satunya kita pakai 1436, terus 1629 kalau nggak salah untuk 3-nya standar dan 4-nya 2326. Untuk rasio kompresi ini terakhir 14.8 kalau nggak 14.9. Pokoknya mendekati 15:1 untuk kompresinya. Nah, terus ini apa lagi nih? Nah, pengapiannya pakai apa? Ini ya, tadi Juken 5 R15. Nah, terus ini juga ada yang tanya injektor pakai apa? Injektor kita pakai punya BRT di sini injektornya. Nah, ini kita pakai punya BRT 200 cc punya motor CB Old atau CB 150. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, punya saya Jupiter 5TP pakai perangkat Vixen Old 3C1 Ecu juga 5 Racing Turbo tapi settingnya susah, nggak ada sensor O2 nya, bisa kasih solusi. Nah, untuk motor ini juga nggak ada sensor O2 nya, jadi kita setting tetap meraba-raba ya, soalnya kita mau dyno juga belum sempet karena dyno di Kediri juga jarang ya. Terus untuk dyno di sekolahan itu belum bisa dipakai karena ruangannya masih belum ada. Jadi untuk settingnya tetap pakai insting sama busi. Kita sering nyopot busi, sering pasang copot untuk businya. Kita lihat di situ. Jadi terus ini perbandingan rasio masih standar. Rasionya sudah saya sebutkan tadi. Terus kruk as kita pakai standar. Nah, ini standar Jupiter. Nah, ini kita pakai standar Jupiter 5TN untuk kruk AC. Terus ini tanya final gear ukuran berapa, terus buat berapa meter. Ini 201 final gear 1334 terakhir yang ketemu. Nah, ini timing kudanya kok dihilangin. Nah, ini sebenarnya nggak dihilangin ya, soalnya timing kuda itu kadang kelihatan kan waktu di RPM tertentu. Jadi saya setel di RPM berapa ya? Kalau nggak salah saya setel di RPM 2500. Nah, untuk pembalapnya dulu kan sukanya motornya agak apa itu,
agak tinggi stasionernya, jadi kan diputar di bagian throttle sini, jadi otomatis timing kudanya hilang. Tapi kalau RPM turun ke bawah sampai 2500 pasti muncul lagi untuk timing kudanya. Terus ini ada lagi, kenapa nggak pakai Jupiter Z1 Mas, kan udah injeksi. Nah, sebenarnya alasan pakai Jupiter ini ya karena seringnya kita pakai ini ya, seringnya kita modifikasi di 5TP. Nah, semisal kita pakai Jupiter Z1 nanti takutnya kan motornya masih baru, jadi spek gimana kan nanti kita nggak tahu untuk rubahnya. Mungkin kalau kita pakai Jupiter Z1 mungkin dananya itu lebih besar lagi, soalnya masih coba-coba ya. Kalau Jupiter 5TP kan ini speknya kan mungkin semua orang juga sudah bikin, jadi kita itu untuk spek ya nggak jauh-jauh amat kita sempurnakan kan bisa. Kalau Jupiter Z1 itu kan belum banyak orang yang bikin, jadi saya aja itu nggak yakin kalau bikin pakai Jupiter Z1 itu, takutnya ya nanti biayanya terlalu membengkak karena kebanyakan riset dicoba spek seperti ini gitu. Nah, mungkin cuma seperti itu. Dan ini yang paling banyak ini tanya time, berapa sih time terbaik motor ini. Untuk time terbaiknya masih belum dapat ya, masih jelek ini, time-nya masih 85 di 205 meter. Soalnya kita kalau setting itu pasti 205 meter, karena untuk jaga-jaga mejetnya nanti biar kalau ada preset atau gimana nya, kita kalau time itu tetap 205. Nah, mungkin kenapa kok mesinnya diturunin lagi. Nah, ini soalnya belum sempurna. Kemarin kita habis ganti ini, untuk bearingnya kita ganti. Untuk bearingnya kruk as kita pakai Enduro. Nah, sebentar saya copot dulu. Wah, susah ini. Mungkin bisa dilihat sini aja. Ini bearingnya kita pakai Enduro seperti itu. Terus di sini magnetnya banyak yang tanya. Ini sebenarnya sudah pernah saya bikin video seperti ini, tapi saya baru bikin CNC, masih proses balan atau penambahan bobot. Nah, untuk pistonnya saya pakai RC3 yang tipe casting. Ini kuat sampai 15 banding 1 untuk kompresinya. Nah, mungkin untuk kalian yang pengen pakai piston ini juga bisa langsung order ke saya. Ini saya nyetok di rumah, itu harganya 330 untuk satu pistonnya, masih mentah ya. Nah, terus untuk HT seperti ini, HT baru saja saya repair lagi. Nah, untuk klepe ini saya pakai batang 4,5, pakai merek GF Racing, saya peringan lagi. Terus ini untuk portingnya seperti ini ya, head dari saya tuh hampir sama semua. Terus untuk manifold, nah manifold custom sendiri. Terus untuk kampas semua sama aja. Nah, untuk per kopinya saya pakai Koizumi. Nah, mungkin semua sama aja, hampir sama semua. Mungkin motor ini yang hampir nggak ada yang spesial ya. Ya ini masih riset targetnya 80 lah. Kita cari-cari dulu sampai ketemu 80. Ini untuk mesin ini, mesin slip engine. Ini juga masih tahap riset, masih belum kita hidupin, masih riset di HT. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan bertanya di kolom komentar atau langsung WA aja, jangan DM ya, karena kalau DM itu banyak banget yang DM.
Kalau ingin bertanya langsung aja WA. Terus kalau WA ya sabar juga ya, soalnya kita itu siang bengkel, terus kalau malam ya nanti balas-balas chat, mungkin agak slow respon, jadi harap bersabar kalau mau WA. Nah oke, mungkin untuk tambahan di sini untuk perangkat injeksinya saya full pump pakai punya Jupiter Z1. Kenapa pakai Jupiter Z1? Alasannya karena lebih ramping. Jadi kalau ditaruh di tangki itu pas dan posisinya juga agak kecil, jadi lebih ramping aja. Untuk tekanannya bisa kita akali di sini nanti. Nah, terus ini beli murah, ini namanya full pressure regulator kayaknya. Nah, terus untuk TB-nya seperti tadi kita pakai punya SCB. Untuk coil di sini kita pakai punya 3C1 Vixen. Nah, mungkin untuk tambahan di sini, bentar saya lepas dulu. Nah, ini untuk power up kita percayakan produk dari DATEC Mas Yahya. Oke, terima kasih Mas Yahya telah merisetkan apa itu power up untuk kita. Nah, ini dari DATEC. Mungkin kalau kalian pengen order DATEC untuk CDI, untuk semuanya power up atau segala semuanya, bisa order lewat saya, itu via jalan pintas. Nah, ini dari DATEC. Jangan ragu-ragu pakai DATEC, soalnya kualitasnya jos. Nah, terus seperti itu untuk perangkat injeksinya. Untuk kabel body ini untuk awalan ini saya rakit sendiri, jadi mungkin nanti kedepannya kita riset untuk kabel bodinya, kita coba memperringkas lagi, terus kita cari sambungan yang terbaik, itu yang hambatannya kecil itu pakai apa ya, mungkin riset kedepannya lah. Nah, terus untuk sekarang kita fokus dulu di mesin, karena ini mesinnya kemarin itu atasnya kurang teriak, jadi masuk finish itu motornya belum sampai limit. Biasanya itu kalau 130 itu sebelum finish harusnya motor udah teriak, tapi ini belum, motor itu masih kelebihan. Nah, terus kalau kita naikin gearnya belakang itu malah terlalu pendek, jadi kita bongkar. Setelah kita bongkar ternyata bearing kruk AC itu terlalu rapat, istilahnya kurang seser, jadi kita bongkar lagi, terus kita ganti bearing kruk AC pakai enduro. Oke, mungkin cukup sekian dulu, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.